Diawali di sebuah rumah tua, kisah akan berfokus pada seorang wanita hamil, sebut saja namanya Madison. Dengan kondisi hamil, Maddie terlihat lelah setelah pulang bekerja. Ini adalah suaminya bernama Derek. Melihat kondisi istrinya tersebut, Derek ingin agar Maddie berhenti saja bekerja, agar tidak keguguran yang ketiga kalinya. Jadi ceritanya Maddie ini sedang hamil yang ketiga, setelah sebelumnya gagal mempunyai anak, ya karena selalu mengalami keguguran. Oke, kita lanjut. Bermula Maddie yang ternyata ngeyel malah menyalahkan Derek lah penyebab dari keguguran itu. Sontak saja Derek marah. Alih-alih mendapat perhatian malah disalahkan dan kemudian tiba-tiba You can't keep doing this. Doing what? Bitch! Miles, hold on. ya, Derek panik mencoba menenangkan keadaan. Madison yang kesakitan pun memilih untuk sendiri. But that's not me, Ed. You know I'm... Okay? Singkatnya, malam pun tiba. Hal aneh pun mulai terjadi. Semua benda yang berhubungan dengan elektronik mulai terlihat tidak wajar. Sambil keheranan, Derek terus memeriksa. What? Dan tiba-tiba, setelah Derek tewas, Madison sentak terbangun. Saat memeriksa situasi, mencoba mencari Derek suaminya, dan tiba-tiba setelah kejadian, polisi langsung berada di TKP dengan mengamankan properti area lokasi dan mulai menyelidiki. At the hospital, we found her unconscious in the nursery. Maybe from a vehicular accident, but not this. This is Baik, adegan berikutnya kita beralih ke rumah sakit. Setelah kejadian itu, Maddie mengalami keguguran. Maddie melalui masa sedihnya dengan ditemani saudarinya Sydney. Kehilangan anak jelas membuat Maddie terpukul. attacked and what happened? It's okay. Where is she? I'm sorry, Mandy. They couldn't save her. Detektif Keo yang datang untuk mendapatkan informasi tidak mendapatkan apa-apa terkait insiden kejadian itu. Oh, you with something? Setelah memaklumi situasi, Detektif Keo menyodorkan kartu nama kemudian bergegas pergi. This isn't her first, right? The doctors hurt your sister or her husband. There's no sign of forced entry. I didn't know. Scene berikutnya, Keo dan rekannya Regina sedang berada di kamar autopsi forensik. Setelah melihat jenazah Derek, Regina menyimpulkan ini hanyalah korban kekerasan rumah tangga. Tidak ada unsur perampokan atau kejahatan lainnya. Baik, kita beralih. Beberapa bulan kemudian, Maddie kembali ke rumah tua tersebut dengan diantarkan oleh Sydney. Sydney jelas menasihati melarangnya untuk kembali tinggal di rumah tersebut.
This is my Tetapi home. Maddie berusaha menjalani membuka lembaran baru, tetap memulai hari-harinya di rumah tersebut. Singkatnya, habis terang terbitlah gelap. Hal aneh pun mulai terjadi kembali. Mulai lampu jalanan yang nampak tidak normal hingga penampakan sosok misterius. Menyadari membahayakan, Maddie bergegas melindungi diri dengan menutup pintu, jendela, horden, dan menyegel semua sampai dipastikan benar-benar aman. Oh, God. Dan singkatnya pagi pun tiba. Sydney yang datang menjenguk pun harus masuk lewat jendela. Sydney terkejut setelah Maddie menjelaskan bahwa kejadian aneh yang terus mengganggunya itu bermula semenjak kepalanya terbentur dinding yang dilakukan oleh Derek waktu itu. Setelah melihat keadaan Maddie, akhirnya Sydney memakluminya. You smashed my head against the wall. To have a blood connection with someone. Baiklah, scene berikutnya seorang pemandu tur wisata kota tua. Sebut saja namanya Ibu Emily. Beliau sedang menjelaskan kepada pengunjung tentang sejarah berdirinya kota tua tersebut. Streets and the storefronts down here. And thank you. Have a good night. Setelah jam tur berakhir dan beliau pun mulai berkemas ingin pulang. Namun tiba-tiba hal aneh pun terjadi, seperti tegangan listrik yang tidak normal membuat lampu-lampu menyala dengan tidak wajar. Di saat keheningan itu dan tiba-tiba, ya, sosok misterius menyeramkan ini berhasil menyerang dan menangkap Ibu Emily. Sebut saja sosok ini Gabriel. Dari perkataan Gabriel melalui frekuensi radio yang dikuasai, dia mengatakan bahwa akan balas dendam dan akan membunuh satu persatu dokter bedah yang terlibat waktu operasi. Gabriel ingin Ibu Emily mengetahuinya bahwa semua rencana Gabriel ini telah direncanakan. Dan aksi pertamanya akan dimulai dengan Dr. Weeper. Hello. Hello. I'm sorry, who is... Setelah mendapat teror dari telepon seseorang yang tidak diketahui siapa oleh Dr. Weeper, yang tidak lain ini adalah Gabriel tadi. Kemudian beliau teringat akan seorang pasien yang dahulu pernah beliau operasi untuk mengangkat kanker. Sementara itu, Madison lagi-lagi kali ini mengalami penglihatan atau hal aneh yang dimana kali ini dia menyaksikan Dr. Weeper yang berjuang untuk hidup, yang akhirnya harus tewas di tangan sosok misterius. Shit. This is my house! Jadi ceritanya Madison ini masih belum tahu sosok itu dan kenapa kejadian serta penampakan aneh bisa dia alami ya. Pastikan jangan skip, simak terus ceritanya. Oke, kita lanjut.
Setelah kejadian di rumah dokter bedah si Dr. Wiper, polisi sigap sudah berada di TKP dan berusaha mengumpulkan bukti-bukti terkait. Dari pemeriksaan terhadap benda yang hilang, yaitu sebuah piala yang terbuat dari logam mulia, dan ditemukan arsip yang dimana di dalamnya terdapat sebuah foto anak kecil yang diduga adalah mantan pasien Dr. Wiper. Baiklah, kita kembali ke Gabriel di tempat rahasianya yang dimana Ibu Emily tadi disekap. Gabriel sudah mengubah piala yang terbuat dari logam mulia tadi menjadi sebuah senjata yang sangat tajam. Dan di waktu yang sama di kantor polisi, Detektif Keo sedang membolak-balik arsip yang ditemukan di TKP tadi, berusaha mencari petunjuk tentang kejadian itu. Setelah itu, Keo menyuruh stafnya seorang ahli sketsa simulasi untuk menggambarkan wajah di foto itu menjadi simulasi wajah usia sekitar 30 tahunan. Yo, Bosco, you here? Only good-looking guy here working late. Not this case. Berikutnya kita diperlihatkan aksi Gabriel kembali, yang dimana dokter ini adalah korban keduanya. Person I knew, all she ever did. That was a different time. Dan lagi-lagi setiap aksi Gabriel selalu berhubungan dengan penglihatan dan kejadian aneh yang dialami Madison. Setelah menyadari kejadian aneh selalu dialami dan apa yang dilihat itu selalu benar-benar terjadi, maka bergegaslah ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian itu. He's sending you videos. No, God damn it. I Attacked Madison. They formed cases, right? No, we don't. Bahwa ada dokter yang telah dibunuh oleh sosok tersebut. Namun, Keo dan Regina tidak mempercayainya. Meskipun Sydney berusaha meyakinkan untuk kakaknya itu. Polisi hanya tertarik fakta, tidak tertarik dengan hal mistis. Mereka hanya menganggap Maddie korban kebanyakan nonton film horor saja. Wicked hell. I googled it. Great. Selang kemudian, demi berjaga-jaga antisipasi, Keo dan Regina akhirnya pergi menuju apartemen tempat dokter yang dikatakan Maddie terbunuh tadi. There it is, silver cup.